Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan al-wala dan al-bara, manusia terbagi menjadi tiga. Yang pertama, orang yang berhak mendapatkan wala, loyalitas secara mutlak, yaitu orang-orang mukmin yang beriman kepada Allah Azza wa Jal dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mereka melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka dalam agama mereka dan meninggalkan larangan-larangan agama dengan ikhlas semata-mata karena Allah Azza wa Jal. Yang kedua, orang yang mendapatkan wala di satu sisi dan berhak mendapatkan bara, pemutusan loyalitas dari sisi yang lain, yaitu seorang muslim yang melakukan maksiat, yang melalaikan sebagian kewajiban agamanya dan melakukan sebagian perbuatan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, namun tidak menyebabkan dia menjadi kafir dengan tingkat kafir yang besar. Dasarnya adalah riwayat Imam Bukhari dari sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwasanya ada seseorang pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah, diberi gelar dengan Himar, dan ia sering membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa. Dia pernah didera, dicambuk dengan sebab minum khamr. Kemudian pada suatu hari dia dibawa lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena sebab minum khamr, minum minuman keras. Lalu beliau memerintahkan untuk didera, dicambuk. Lalu ada seseorang dari kaum itu berkata, "Ya Allah, laknatlah dia. Kutuklah dia. Betapa sering dia dibawa menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dicambuk." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tal'anuh, fa wallahi ma 'alimtu illa annahu yuhibbullaha wa rasulah." Janganlah kamu mengutuknya, janganlah kamu melaknatnya. Demi Allah, tidaklah aku mengetahui melainkan dia masih tetap mencintai Allah dan Rasulnya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari nomor 6780 dan juga Al-Baghawi dalam Syarh Sunnah dari sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang ketiga, dari pembagian manusia berdasarkan al-wala dan al-bara adalah orang yang mendapatkan bara secara mutlak, mendapatkan pemutusan loyalitas secara mutlak, yaitu siapa? Orang-orang musyrik dan orang yang kafir, baik itu dari kalangan Yahudi ataupun Nasrani maupun Majusi dan yang lainnya. Sedang jika seorang muslim melakukan perbuatan yang menyebabkannya menjadi kafir, maka dia dinyatakan murtad. Misalnya berdoa kepada selain Allah yang menyebabkan seseorang murtad, meminta pertolongan di saat sulit, istighatsah kepada selain Allah, serta bertawakal kepada selain Allah, atau meninggalkan sholat wajib karena mengingkari kewajibannya. Pada asalnya, hukum meninggalkan salat wajib yang 5 waktu dengan sengaja itu adalah dosa besar. Para ulama berbeda pendapat, apakah orang yang tidak salat dengan sengaja adalah kafir atau tidak? Jumhur ulama, mayoritas ulama sepakat bahwa itu adalah dosa besar, tetapi mereka tidak mengkafirkannya. Kecuali orang yang mengingkari kewajibannya, maka dia adalah orang yang kafir. Silahkan baca buku karya Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah dalam kitab beliau yang berjudul Sebaik-baik amal adalah salat. Kita lanjutkan, di antara hal yang bisa menyebabkan seseorang murtad dari agama Islam adalah mengingkari wujud Allah, mengingkari adanya Allah, atau menghina Allah atau menghina Rasul atau agamanya dan yang semacamnya. Maka perbuatan ini membuat seorang menjadi kafir, keluar dari agama Islam.